Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita harus berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jalan-jalan membeli baju di pasar Pelita. Jangan lupa membeli buah alpukat. Ayo belajar bersama Bu Linda. Semangat, semangat, dan semangat. Anak-anak, tentu sebelumnya kalian telah belajar mengenai pengertian, ciri, dan tujuan teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengidentifikasi isi teks deskripsi. Anak-anak, apakah kalian pernah berkunjung ke tempat wisata ini? Ya, ini merupakan Pantai Papuma. Apabila kalian lihat dengan seksama gambar di samping, Pantai Papuma sangat mempesona, bukan? Tahukah kalian di mana Pantai Papuma itu berada? Ya, Pantai Papuma berada di Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Yuk, mari kita deskripsikan bersama-sama Pantai Papuma. Pantai Papuma berada tak jauh dari pusat kota Jember. Tepatnya berada di Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pantai Papuma memiliki air laut yang sangat jernih, pasir yang putih, dan juga dilengkapi dengan batuan-batuan kerikil yang indah dan cantik. Bukan hanya itu saja, Pantai Papuma juga memiliki ombak yang tenang. Sungguh sangat indah dan menakjubkan, bukan Pantai Papuma satu ini? Nah, anak-anak, tadi kita telah mencoba mendeskripsikan Pantai Papuma melalui gambar yang ada di samping. Sekarang kita akan belajar menentukan isi teks deskripsi secara bersama-sama. Apa sih Bu isi dari teks deskripsi itu? Baik, pengertian dari isi teks deskripsi adalah isi yang dimana memaparkan objek atau tempat secara terperinci dengan detail dan sangat jelas, yang mana di dalamnya melibatkan perasaan penulis agar pembaca dapat seolah-olah melihat, merasakan, dan mendengar objek yang dipaparkan. Lalu, bagaimana sih Bu caranya menentukan isi teks deskripsi? Kalian dapat menentukan isi teks deskripsi dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang yang pertama, apa yang dideskripsikan? Kedua, apa tujuan penulis mendeskripsikan objek tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana penulis mendeskripsikan objek tersebut? Kita akan coba cara tersebut melalui tes deskripsi berikut. Si Bagas kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu.
Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum keelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Mari kita bersama-sama menentukan isi tes deskripsi tersebut. Pertama, apa yang dideskripsikan pada teks tersebut? Teks tersebut mendeskripsikan seekor binatang, yaitu kelinci. Kedua, apa tujuan penulis mendeskripsikan teks tersebut? Penulis mendeskripsikan teks tersebut karena ingin menggambarkan ciri-ciri dan juga keunikan dari Bagas. Ketiga, bagaimana penulis mendeskripsikan objek tersebut? Pada pertanyaan ini, kalian harus mengidentifikasi pada setiap paragraf. Pada teks tersebut terdapat 3 paragraf. Kita akan mencari pada setiap paragraf setelah kita membacanya. Paragraf pertama berisi tentang nama kelinci dan juga ciri fisiknya, seperti bulunya yang lebat dan berwarna putih, dan juga mata coklatnya, dan juga bibir merah mudanya dan telinga panjangnya. Paragraf kedua yaitu tentang sifat manja yang dimiliki oleh Bagas ketika malam hari dan juga ketika waktu makan. Dan paragraf yang ketiga tentang keunikan si Bagas ketika sedang marah. Setelah itu, anak-anak kalian membuat kesimpulan isi teks deskripsi dengan menyusun kalimat secara mandiri sesuai dengan pertanyaan tadi. Mari kita membuat kesimpulan isi teks deskripsi dari teks si Bagas, kelinci. Setelah kita membaca dan juga menjawab pertanyaan tadi, maka kesimpulan isi teks deskripsi pada teks tersebut adalah kelinci yang bernama Bagas memiliki ciri bulu yang lebat dan berwarna putih, mata coklat dan juga mata yang lebar dan juga telinga yang panjang dan juga memiliki bibir berwarna merah muda. Bagas memiliki sifat yang sangat manja ketika malam hari dan ketika waktu makan.
ia pun memiliki sifat yang unik saat marah. Nah, anak-anak, kalian sekarang telah bisa menentukan dan menyimpulkan isi teks deskripsi, sehingga kalian nanti mampu menjelaskan isi dari teks deskripsi. Sekarang, Ibu akan meminta kalian untuk menentukan isi teks deskripsi pada teks berikut. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk memujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam, beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Jawablah pertanyaan tersebut dengan cara yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Apabila kalian telah menjawab, maka artinya kalian telah mampu menjelaskan isi teks deskripsi. Demikian tadi pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi menentukan isi teks deskripsi. Terima kasih atas segala apresiasi dan juga semangat kalian untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.